Hai guys, kembali lagi di Serious Journey. Kita hari ini mau ngasih tips and trick buat kalian yang mau mendirikan tenda untuk 4 orang ya. Iya. Ya. Oh ya, perkenalan dulu ya. Ini Osi. Iya. Ini Adit. Untuk tips pertama ada Divya. Apa Vi? Ya, jadi yang pertama, kalau misalnya kita mau camping ke gunung ataupun mungkin camping di beberapa taman nasional gitu ya, kita kan pasti perlu mendirikan tenda untuk menginap. Nah, kalau misalnya di taman nasional yang milik pemerintah biasanya udah ditentukan lokasi mana yang bisa didirikan tenda. Itu lebih mudah sih, soalnya udah ditentukan, kita nggak perlu mencari. Nah, tapi kalau misalnya kita mau mendaki gunung, pastinya kita harus mengerti dan mencari spot. Jadi yang harus kalian tahu adalah menemukan spot mana yang bisa didirikan tenda. Kalau di tiap gunung biasanya ada ketentuan di pos berapa aja yang kita bisa mendirikan tenda. Area camp. Iya, namanya adalah area camp. Terus tips yang kedua, Jadi untuk yang tips kedua, kita harus tahu lahan yang kita akan dirikan tenda itu ada lubang, batu-batuan, atau di bibir jurang. Itu kita nggak boleh ya. Jadi kita harus cari lahan yang benar-benar pas untuk kita dirikan tenda yang sesuai dengan ukuran yang tenda yang kita bawa. Ya contohnya yang kita pasang ini adalah ukuran 4 orang ya. Untuk lokasi yang kita dirikan kira-kira yang oke lah. biar Jadi nanti juga kalau misalnya tidur kita lebih nyaman. lebih nyaman. Nah, biasanya kita kalau misalnya ke gunung, jadi kita mencari spot-spot yang misalnya di bawah dekat semak-semak. Jadi lebih aman. Iya, lebih aman. Lebih Terus aman. kadang kita nyari ada pohon ya. Ya ada pohon yang kuat, kuat. tapi bukan tepat di bawah pohonnya. Jadi agak jauh tapi ada teduhan dari pohon. Iya, Biasanya kita jadi- bisa di pohonnya bisa membantu mendirikan tenda untuk mengaitkan tali, mengaitkan untuk tali. flysheet ataupun Ya. sebagainya. Biasanya kalau batu juga bisa membantu. Jadi kalau misalnya ada pos camp yang dia ada bebatuan, Bebatuan. itu juga sangat membantu. Melindungi angin tadi ya. Melindungi dari beberapa ancaman di alam gitu, Amin. seperti angin dan lain-lain, dan juga kenangan mantan. Kenangan mantan ya. Oke, terus tips selanjutnya gimana? Yang ketiga kita juga harus bersihin lahan itu. Jadi kalau ada kerikil batu kita hilangkan semua itu. Terus kenangan mantanmu itu juga hilangkan semua. Biar kita campingnya enak, nggak kepikiran apa-apa. On gitu ya. Oh iya, buat kalian yang mau naik lah gunung, camping di gunung. Promosi. Iya, jadi yang ketiga itu memang kita harus mensterilkan lahan yang mau kita dirikan tenda. Biasanya tapi di gunung tuh lokasinya ada yang miring gitu ya, terus nggak miring. datar. Itu gimana solusinya biasanya kamu? Dataran. Biasanya kita cari yang datar, tapi kalau memang udah mentok nggak dapet, kita di dalamnya aja, tas-tasnya kita tumpu biar sekiranya kita pas buat tidurnya, kayak gitu. Jadi nggak Jadi bisa apa-apa guys. diakalin. Heeh. Jadi akan- Kena batu nggak apa-apa. yang penting move on. Oke, Pokoknya yang selanjutnya. penting kita enjoy dan enak untuk tidur saat malam hari. Terus selanjutnya adalah Selain ada pohon dan batu-batuan tadi yang sudah kita tentukan lokasinya, kita harus tahu arah mata angin. Nah, ini biasanya itu sangat diperlukan kalau misalnya spot campingnya itu kayak sabana. Sabana ya. Ya, seperti di Merbabu, area Area sabana. camp sabana Terus ya. di Buta misalnya itu juga Ada sabana juga. sabana juga. Jadi biasanya yang lapang seperti ini itu kita harus mengetahui Arah arah angin biar memasang tendanya itu kita berlawanan dengan arah angin. Ya, jadi arah maksudnya berlawanan itu di pintunya ya, bagian pintunya pintunya. terutama. Jadi pintunya ini jangan sampai ke arah anginnya, nanti berhembus lah kita terbang ikut ya. Kayak pernah ada contoh itu di konten itu ada tenda yang terbang sampai ke atas ya tuh. Nanti kita kasih spill. Iya. Keempat, Setelah kita udah mengetahui spot, membersihkan lahan, arahan. kita memulai mendirikan tenda. Iya. Ya, jadi pertama pastinya kita mengeluarkan tenda kita. Keluarkan tenda kita dari mana? Dari tas dong. Iya benar, dari carrier kita ya. Ya, jadi tenda yang kita pakai ini adalah tenda isi 4 dan itu double layer. Jadi ada namanya, bagiannya apa aja? Os? Ada tenda, Terus Frame. rasa, frame, Cover. layar. Layer. Ya, Heeh. jadi ini tuh double layer, jadi ada layer kedua. Layer yang Jadi komponennya, setelah itu kita keluarkan semuanya dan kita pertama kita menggelar tendanya di tanah, terus frame-nya kita taruh di atas arah Tenda. menyilang Arah menyilang di tendanya yang di tadi. tenda kita.
Nah, pertama yang kita lakukan adalah mengikat bagian tengah frame. Tenda dengan frame yang disilang tadi ya. Udah disilang tadi. Nah, ini untuk mempermudah kita untuk memasang bagian frame di ujung-ujung tenda. Ya, setelah itu kita sudah menali yang tengah itu tadi, kita mulai menarik satu sisi dari sisi lain untuk membentuk sebuah lengkungan ya, lengkungan dari frame itu tadi. Ketika sudah ketika sudah menyilang dan berdiri untuk bukan melingkar ya, melengkung tadi ya, melengkung silang tadi. Kita baru memasang yang sudut-sudutnya. Jadi ada kayak jadi ada pengait, dari bagian tenda ke frame-nya. Jadi jangan sampai salah ya guys, jangan menancapkan frame ke dalam ke tanah. Soalnya di frame-nya itu bagian ujung ada lubang yang dikaitkan di tendanya yang ada di tenda. Dan itu emang fungsinya seperti itu. Ya. Terus selanjutnya setelah kita terpasang silang frame-nya, kita kaitkan karena ada hitam-hitam tuh pengait. Kita kaitkan di frame-nya semua sisi. Setelah itu kalau sudah apa sih? Setelah itu setelah semua udah terpasang dan tenda dan kita bisa setting ulang nih hadap mana atau lebih nyaman menghadap kemana tenda kita. Dan itu lebih fleksibel ya dan enteng untuk diangkat. Jadi kita bisa dengan mudah untuk menyeting arah tenda kita. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Setelah kita setting, kita udah tahu arah anginnya ya. Jadi kita mulai masang double layer yang kedua. Layer yang kedua pertama adalah kita ikat bagian tengah, lalu kita depan juga. Iya, depan maksudnya kita sama ratakan dulu ya, ratakan posisinya. Untuk bagian terasnya ini juga harus sesuai. Terus kemudian kita pasang frame yang bagian ini depan ya, untuk membentuk seperti ini. Nah, setelah itu kita ikat ya. Bagian dan juga memasang pasak. Jadi ada beberapa bagian yang perlu kita pasang pasak dan itu ada di titik-titik di tiap tenda, bagian sisi kanan, kiri dan juga belakang. Kalau depan untuk memasang teras ini. Jadi emang di tendanya itu sudah ada titik-titiknya ya, titik-titik tertentu yang wajib dikasih pasak ya, biar tenda kita kokoh, nggak bisa kena guncangan angin, guncangan mantan, guncangan kenangan gitu ya. Iya. Dan pastikan teman-teman untuk membawa tali. Jadi biasanya kadang di tenda itu ada disediakan tali, ada juga yang tidak. Tapi kita harus prepare membawa tali seperti ini untuk narik bagian-bagian layer kedua. Jadi mungkin fungsinya kalau hujan juga ya, kalau misalnya hujan biar nggak bagian double layer itu agak ketarik, jadi nggak nempel langsung ke bagian dalam tenda. Yang pertama ya. Yang pertama, jadi itu nanti ketika turun hujan itu airnya langsung turun ke tanah, nggak masuk ke bagian dalam tenda. Maksudnya merembes. Apa yang merembes? Apa? Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Ya, kalau bahasa Jawanya merembes atau airnya itu sampai masuk tembus ke dalam. Tembus ke dalam. Gitu. Tembus itu tembus. Jadi setelah kita masang pasak dan kita berdiri, kita mulai kan masukkan tas-tas kalian ke dalam semuanya. Ya. Terus kita tata juga, kalau ada matras, kita taruh dulu matrasnya. Setelah matras kita tata tas, lalu sleeping bag semuanya. Nah, jadi itu semua tip and trick buat kalian yang mau mendirikan tenda. Gampang kan? Nah, bagi kalian yang mungkin punya cara lain nih, bisa dong share di kolom komentar. Terus apa? Kamu tahu? Iya, Jangan lupa like and comment. Ini udah. Bye.